Yuk latihan. Nah, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Bu Maya akan membacakan sebuah buku. Nah, teman-teman lihat ya di layar. Judul buku ini Aku Si Penjaga Sawah. Penulis Lia Herliana, ilustrator Odila Stefani. Nah, teman-teman, coba di cover ini apa sih yang teman-teman lihat? Ada apa saja ya? Ya, ada padi, ya, ada tanah. Lalu ada gambar awan. Nah, ini di tengah-tengah ada gambar seperti orang-orangan sawah. Nah, sawah itu apa ya? Ada yang pernah ke sawah? Ya, di sawah itu biasanya ada tanaman padi, di tengah-tengahnya seperti ini ada penjaga sawah. Apa sih penjaga sawah itu? Oke. Nah, berikutnya membaca gambar. Nah, ini tujuan membaca gambar ini untuk melatih pemahaman konteks cerita dalam gambar ya. Caranya bagaimana menyebutkan objek, melatih membuat prediksi dan diskusi pengalaman. Nah, contohnya di sini. Kali ini Bu Maya akan membacakan sebuah buku dengan judul Datang Lagi Ya. Penulis Erna Fitrini, ilustrator Dewi Tri Kusuma. Nah, di cover ini teman-teman, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ondel-ondel. Nah, di sini siapa yang pernah melihat ondel-ondel? Nah, ya hebat. Nah, teman-teman, kira-kira maksud dari datang lagi itu apa ya? Gitu. Nah, jadi membaca teks dan gambar pada sampul buku ya, maksud dari membaca gambar ini bertanya ya, seperti apakah judul buku ini gitu kan, siapa yang ada dalam sampul buku ini, begitu. Membuat prediksi ya, jadi bisa dengan pertanyaan yang ada di sini. Kemudian mengaktifkan pengetahuan latar anak. Jadi pengetahuan latar ini seperti apa yang dimiliki, pengetahuan apa yang dimiliki oleh anak ya terkait yang ditampilkan dalam cerita. Contohnya, pernahkah kamu melihat orang seperti ini gitu kan. Nah, kemudian membuat inferensi, artinya kita gitu kan mengulik dari tayangan dalam cover. Nah, contohnya, bagaimana perasaan orang-orang seperti ini? Mengapa ya? Dari raut ekspresi muka gitu kan ya. Bisakah kamu menebak cerita ini? Jadi membuat perkiraan gitu kan, kira-kira isi ceritanya itu apa dari sebuah cover. Jadi untuk diskusi cover saja itu sudah banyak ya yang digali, sehingga membacakan cerita dengan proses diskusi seperti ini tentunya akan melatih siswa untuk berpikir secara kritis dan berpikir secara kreatif. Karena anak dituntut gitu kan untuk bisa mengolah pengetahuan yang sudah dimiliki, sehingga mereka akan berkembang kosakatanya. Nah, berikutnya saat pelaksanaan ya, tentu kita perlu memperhatikan artikulasi, intonasi, ekspresi, gestur ya. Kemudian kita perlu eksplorasi gambar dalam sebuah cerita ya di dalam buku tersebut. Kemudian memprediksi halaman berikutnya seperti apa. Nah, kita pun bisa mengulang cerita ya, memfasilitasi siswa untuk mengulang cerita, terutama pada bagian cerita yang menarik. Biasanya anak-anak itu minta diulang. Kemudian libatkan anak mengungkapkan dan melakukan kegiatan dalam cerita, misalkan mempraktikkan gerakan ataupun ilustrasi itu bisa ya. Kemudian tanggap berkomunikasi, kaitkan kejadian cerita dengan kejadian nyata.
Nah, ketika kita sebagai guru ataupun orang tua itu mengajak anak untuk mengungkapkan secara lisan ya apa yang didengar, apa yang dibaca, dan apa yang dipikirkan, ini merupakan sebuah proses think aloud. Jadi anak berpikir keras ya, berpikir kritis, berpikir kreatif gitu kan. Ini maksudnya. Nah, ini penjelasan dari poin-poin tadi ya. Intonasi itu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di dalam kalimat. Nah, ini contohnya ya dalam sebuah cerita di dalam buku. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan mungkin teman-teman tahu ya, ini cerita tentang buaya. Nah, berikutnya di yang gambar sebelahnya, apa mungkin mantra Ken kurang jelas? Ken ingin coba lagi. Kali ini suaranya lebih nyaring. Aku ingin bola. Azakabum. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan gestur tangan ya. Ada gerakan tangan. Nah, tadi kan contoh intonasi ya. Berikutnya ekspresi. Ekspresi ini merujuk pada sesuatu yang memperlihatkan perasaan seseorang ya. Mengekspresikan perasaan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, yang paling sederhana tentunya dengan menunjukkan mimik wajah, ekspresi ya. Contohnya dalam ilustrasi di gambar ini ya. Contohnya Alika mengambil cermin dan wah. Alika memotong rambutnya terlalu pendek dan tak beraturan. Nah, yang kedua, kata kakak giginya besar. Nah, kita bisa juga meminta anak untuk mengulangi ekspresi yang kita contohkan. Nah, di gambar yang ketiga, ibu kemudian memakaikan bandu di kepala Alika. Apakah Alika menyukainya? Nah, senyum gitu kan. Nanti kita bisa juga mengajak anak-anak untuk mempraktikkan. Nah, nanti bisa ditunjukkan versi mereka, ekspresinya apakah sama dengan ilustrasi atau tidak begitu. Nah, berikutnya onomatope. Ini maksudnya adalah onomatope itu merupakan kata atau sekelompok kata yang menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkan. Nah, ini di ilustrasi ya, ada gambar seperti dengungan benda gitu kan. Suara apa itu? Neng nong nenggung, tong tang tenggung gitu. Atau ngung, 3 serangga hinggap di telinga. Yang ini, wah, banyak makananku. Ikan kecil, hap. Kutu air, hap. Cintik-cintik nyamuk, hap. Nah, jadi bisa juga meminta anak untuk menirukan bunyi-bunyi ya yang ada di dalam isi cerita. Nah, ketika anak diminta untuk menirukan bunyi, tentunya ini membuat ya siswa berkembang juga kemampuan berbicaranya. Berikutnya gestur. Gestur ini merupakan komunikasi nonverbal ya, dengan aksi tubuh yang terlihat mengomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti bicara atau bersamaan dan paralel dengan kata-kata. Nah, contohnya di sini yang pertama, ke kepala Riza, tolong. Namun tak lama kemudian itu. Jadi kita ya secara berurutan bisa mempraktikkan ya ilustrasi ada dalam gambar. Nah, ini yang kedua, ayah, ayah, ayah. Nah, ini seperti mencari-cari ya dengan gestur bingung gitu kan, sambil mencari, tengok kanan tengok kiri. Nah, yang gambar ketiga, oh, aku tahu, ini petunjuk kamu akan berbelok ke kanan ya. Wah,
caramu bagus juga. Cium, 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 hiruplah aromanya, dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Nah, gitu. Gitu. Jadi mempraktikkan. Nah, berikutnya tempo. Cepat atau lambatnya irama, tentunya dalam saat membaca. Ada monster raksasa. Wah. Nah, tempo ini ada yang dicepatkan, ada yang dilambatkan, ada yang ditahan ya, tergantung dengan kondisi isi cerita. Ini contohnya ya, bisa teman-teman pahami. Berikutnya yaitu kan tadi pada saat pelaksanaan. Nah, sekarang setelah tahap keempat ya, setelah kegiatan membacakan buku. Yang bisa dilakukan adalah minta anak-anak untuk mengajukan pertanyaan. Tapi biasanya kalau kita membacakannya dengan menarik, bukunya itu menarik perhatian siswa, tanpa kita minta biasanya siswa itu atau anak itu akan bertanya. Sesederhana bertanya, ini apa bu, gitu, tadi apa ya bu, gitu. Itu sudah masuk ke dalam fase anak itu berpikir. Nah, berikutnya ajukan pertanyaan seandainya anak-anak tidak bertanya, begitu. Minta anak-anak menceritakan kembali dengan bahasa mereka ya. Kemudian bisa melakukan aktivitas berbasis buku atau disebut dengan bukis play. Nah, ini yang bisa digunakan ya untuk menanggapi cerita bacaan. Jadi teman-teman bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Nah, berikutnya menanggapi cerita atau bacaan ya, ada dua hal. Ada kemampuan menggunakan teks visual atau gambar, atau juga menganalisis cerita. Ini ada contoh pertanyaannya, bisa teman-teman nanti praktikan. Nah, analisis cerita bacaan ini yang di dalam buku ya, biasanya anak-anak itu kan bisa diajak untuk menganalisis ya. Tadi misalnya contohnya, tadi di cerita itu kenapa ya tokohnya seperti itu misalnya. Nah, berikutnya evaluasi cerita atau bacaan. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya ya. Kita bisa mengajak siswa itu untuk berdiskusi. Contohnya, bagaimana kita tahu hal ini benar. Nah, ini sebagai bentuk ya untuk melatih siswa berpikir kritis ya, memahami bacaan secara utuh. Jadi tidak hanya membaca tapi juga memaknai apa yang telah dibaca. Nah, ini ada analisis cerita bacaan ya, bisa digunakan. Nah, ini kegiatan selama membacakan nyaring, ada bermain ya dengan buku sebagai pusat aktivitas ya, bermain dengan menggunakan ide-idenya itu yang ada dalam buku. Nah, contohnya apa? Ini ada story sequence ya, ragam aktivitasnya. Jadi nanti bisa ya menggunakan isi buku yang memang cocok. Contohnya buku Nyam-Nyam Ulat Lapar ini. Jadi di situ kan ada isi cerita ya mengenai ulat bulu gitu kan. Nah, jadi biasanya ini untuk cerita yang alur maju, bisa digunakan ya, misalnya untuk praktik fotosintesis atau bermain menggunakan bahan yang ada di rumah, misalnya membuat Play-Doh, membuat bentuk ulat ataupun yang lain. Berikutnya eksperimen. Nah, biasanya cocoknya untuk buku-buku ilmiah ya. Nanti bisa mempraktikkan apa yang ada dalam isi cerita. Berikutnya ada fun learning. Nah, ini belajar sambil bermain, bisa menggunakan alat dan bahan yang memang ada dan dimiliki ya. Kemudian dari fun learning ini tentunya akan mengaktifasi sistem limbik otak anak ya. Anak pastinya akan nyaman ya dengan bermain, apalagi anak-anak itu kan memang fasenya fase bermain ya, jadi menangkap informasi itu akan sangat mudah dengan aktivitas bermain. Oke, action. Nah, actionnya pertama tentunya untuk bisa mempraktikkan membacakan buku dengan sangat menyenangkan pada anak, ini perlu dimulai dari diri sendiri.
siapkan pojok baca, ada area khusus untuk membaca ya. Misalnya kalau di sekolah itu di ujung kelas ya. Nah, latih asah kemampuan guru untuk membacakan nyaring. Kemudian bisa dengan join komunitas ya, untuk menambah pengetahuan dan kemampuan dalam membacakan cerita. Nah, membangun kecakapan literasi pada anak ya, ini ada 4 step. Yang pertama pendampingan, interaksi, kesempatan, dan teladan. Tentunya yang paling utama ini di teladan ya. Anak-anak pasti akan mudah berkembang minat bacanya ketika melihat sang guru ataupun orang tua itu terbiasa dengan membaca. Nah, setelah ada memahami manfaat luar biasa dari membacakan nyaring, tentu tak ada alasan kan untuk mencoba mempraktikannya ya, walaupun untuk diri sendiri, bukan? Oke. Nah, materi ini merupakan materi pelatihan ya, yang disusun oleh Bu Desi dan Bu Maya dan tim membacakan nyaring Cilegon pada pelatihan Detelo tahun 2022. Jadi materi ini materi untuk training sebenarnya, tapi di sini sebagai bahan materi kuliah yang memang menjadi bekal juga untuk teman-teman sebagai calon guru untuk membacakan sebuah buku kepada anak, khususnya di SD kelas rendah, dengan cara yang menyenangkan layaknya seperti menyeruput es boba. Nah, pasti tidak akan cukup dengan satu suapan ya, atau satu seruputan. Pasti akan butuh seruputan yang berikutnya, kemudian akan terasa nikmat. Begitupun dengan membaca, buatlah aktivitas yang menyenangkan dan nyaman. Pasti siswa akan ketagihan ketika akan berjumpa lagi dengan buku. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.